Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu saham yang bekerja sama dengan Ford Motor dan perusahaan Cina, dan harga sahamnya dalam beberapa hari terakhir ini mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 278 per lembar saham. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham INDF. INDF hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 7.050. Bisa kita lihat di grafik, cara tren sebenarnya INDF trennya masih bergerak tren. Tapi beberapa minggu terakhir ini mulai sideways karena masih gagal break resisten di harga 7.200. Setelah gagal break di harga 7.200, bisa kita lihat INDF sempat turun mendekati garis EMA 50. Belum sempat menyentuh garis EMA 50, INDF sudah mulai rebound dan saat ini kembali mencoba break harga 7.200, ternyata masih gagal break. Jadi resisten kuat saat ini di 7.200. Support terdekat saat ini di 7.000 dan support di EMA 50 saat ini sudah naik di 6.825. Jadi sebelumnya support yang kuat itu di 6.800. Jadi belum sempat turun menyentuh garis EMA 50. Saat menyentuh 6.800 saja INDF sudah bisa rebound. Dan garis MACD saat ini terlihat masih bergerak turun. Dan kemarin kalau berita bahwa INDF mau bagi dividen 2,44 triliun. Dan bisa kita lihat di sini nilainya itu sebesar 278 per lembar saham yang akan dibayarkan pada tanggal 24 Agustus tahun 2022. Jadi lumayan besar, dan secara tren saat ini INDF juga masih bagus trennya untuk tren jangka menengah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi asing 3 hari terakhir jika kita lihat mulai keluar dari saham INDF. Setelah tanggal 15 sampai tanggal 19, asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman ingin membeli saham INDF, saat ini wait and see dulu. Bisa tunggu di sekitar harga 7.000 untuk entry-nya. Apabila INDF turun menyentuh harga 7.000 masih bisa bertahan. Atau mau lebih bagusnya lagi atau lebih amannya lagi, tunggu INDF apabila berhasil turun di bawah harga 7.000 untuk tunggu di sekitar harga 6.800 sampai garis EMA 50. Di harga 6.825. Jadi tunggu INDF apabila berhasil turun ke garis EMA 50 dan bertahan dan rebound, baru kita coba entry. Karena selama masih kuat di garis EMA 50, untuk tren INDF masih aman trennya. Dan ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 7.200 ini. Jadi bisa dua cara untuk entry. Apabila masih bisa bertahan di harga 7.000, bisa coba entry untuk swing trade dengan target tetap di 7.200 atau mau tunggu di harga lebih bawah lagi di garis EMA 50. Sekarang kita coba analisa saudaranya ICBP. Bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini atau beberapa minggu terakhir ini pun ICBP trennya mulai sideways. Untuk resisten bisa kita lihat di harga 9.600. Jadi hari Jumat kemarin ICBP juga masih gagal break resisten 9.600 ini dan turun 1% lebih ke harga 9.400. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat di harga 9.150. Dan support EMA 50 saat ini di sekitar harga 8.950. Jadi untuk tren jangka menengah ICBP juga masih bagus trennya, tapi beberapa minggu ini memang mulai sideways setelah gagal break dari resisten yang ada. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak turun. Untuk ICBP bisa kita lihat turun 1% lebih, tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat 1 minggu terakhir ini atau beberapa minggu terakhir ini sebenarnya asing masih masuk akumulasi. Jadi walaupun keluarnya hanya dikit. Jadi untuk ICBP juga menurut saya trennya masih akan sideways. Dan apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai harga 9.150 untuk entry-nya. Jadi karena saat ini masih gagal break 9.600, sebaiknya jangan entry dulu. Tunggu di sekitar target support ini apabila masih bisa bertahan, karena sebelumnya bisa kita lihat gagal break 9.600 turun menyentuh garis support 9.150 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi paling aman adalah tunggu di support, apabila masih bisa bertahan baru kita coba entry.
Mayora bisa kita lihat secara tren saat ini juga masih sideways. Untuk resisten bisa kita lihat masih di angka 2000 atau resisten psikologisnya. Sedangkan supportnya bisa kita lihat masih kuat di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1895. Dan untuk garis EMA 50 saat ini di harga 1860. Jadi saham Mayora hari Jumat kemarin masih naik 0,77% ke harga 1965. Tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 2000 masih gagal break. Tapi untuk Mayora walaupun gagal break harga 2000, tapi menurut saya masih bisa di hold karena secara tren masih oke. Apalagi garis EMA 50 bisa kita lihat pelan-pelan mulai bergerak naik. Dan garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan hari Jumat kemarin masih ada distribusi asing juga masih terus distribusi saham Mayora ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu. Karena hari Jumat kemarin naik, ada distribusi dan candlenya juga menurut saya masih kurang bagus. Plus sudah dekat dengan resisten di harga 2000 ini. Jadi sebaiknya wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil breakout harga 2000. Atau lebih aman lagi tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 dan garis EMA 50 untuk entry-nya. Dengan target terdekat tetap di 2000 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Ada potensi Mayora untuk break harga 2000 dan lanjut naik menuju target berikutnya di 2200. Untuk UNVR, saya tidak terlalu membahas saat ini karena bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini masih kesulitan untuk break harga 5000. Tapi secara tren juga UNVR masih bagus trennya, bisa kita lihat garis EMA 50 150 telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan untuk supportnya saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 4720. Jadi untuk teman-teman punya saham UNVR walaupun terus sideways dan gagal break harga 5000 menurut saya masih bisa di hold. Dan bisa pantau terus karena masih ada potensi untuk mencoba break. Apabila berhasil break, UNVR akan bergerak uptrend kembali untuk tren jangka pendeknya dan ada potensi ke harga 5300 sampai 5500. Dan untuk teman-teman yang saat ini belum entry, ingin membeli saham UNVR juga bisa pantau untuk buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar harga 4680 sampai harga 4710 atau di garis EMA 50-nya. Untuk Sido bisa kita lihat secara tren juga saat ini masih sideways. Hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 975, tapi bisa kita lihat saat ini juga masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren jangka menengah trennya masih oke. Jadi masih bisa di hold. Dan garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 970. Dan garis EMA 150 di sekitar harga 940. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan untuk Sido bisa kita lihat turun 1% lebih. Ada distribusi asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Sido apabila teman-teman mau entry tetap masih bisa dipantau, tapi saat ini wait and see dulu. Lihat apakah minggu depan bisa bertahan di garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry di sekitar support EMA 50 untuk swing trade. Dengan target jangka pendek di sekitar harga 990 sampai harga 1000. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break dari resisten ini. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi apabila ternyata minggu depan Sido gagal bertahan di atas garis EMA 50, untuk entry-nya sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.